Dan saya mengambil istilah Said Qutb ini dalam tahun 70-an, 80-an. Kita jadikan satu kursus di UKM. Kemudian merebaklah idea tasawur al-Islami. Tapi saya ambil daripada Said Qutb yang menulis buku antara yang cukup baik tentang worldview ini, khasa'is at-tasawur al-Islami wa muqawwimatuh. Ciri-ciri worldview Islam dan komponen-komponennya. Jadi worldview ini cukup penting. So, inilah yang menjadi asas perbezaan kita dengan pengurusan yang lain. Pengurusan yang tadi mengalami skandal-skandal tadi ya, yang saya sebut tadi, daripada 86 sampai sekarang, skandal begitu besar di Barat itu, ialah pengurusan yang wujud dalam framework worldview apa? Agak-agak worldview secular. Dalam secular worldview, dalam worldview yang melihat bahawa agama tidak penting, agama di pinggir sahaja, agama untuk kehidupan pribadi sahaja, agama tidak punya tempat dalam financial institutions, apalagi banking, apalagi modern management yang seharusnya dikendalikan secara scientific ataupun management by objectives dan segala macam. Ya, kita sibuk dengan hal-hal yang bersifat sebenarnya technical. Sedangkan yang menjadi asas pengurusan Islam itu ialah worldview-nya. Worldview Tauhid itu yang harus kita faham betul. Ya. Tauhid menjadi asas ataupun tonggak worldview Islam. Ia juga menjadi asas pengurusan Islam. Antara lain saya berikan 10 poin yang menjelaskan worldview ini. Yang pertama sekali, worldview Tauhid, Allah sebagai Rabb al-Alamin, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai ruler of the universe, including manusia, and all the natural resources are His bounties, termasuk juga human resources. Worldview ini tidak ada dalam pengurusan-pengurusan yang non-Islamic. Ya, tidak ada worldview ini. It is basically management is achieving certain objectives through other people, mencapai objektif tertentu melalui orang-orang lain. Khalas, that is dan dalam worldview yang secular, nilai-nilai agama tidak punya tempat. So when you have a lot of power, when you have a lot of money, then you can go for it and be rich. Itu saja basically. Dan hal itu juga yang menjadi sebab berlakunya skandal di kalangan kita kan. Muamalat, Bumi Putra, ya, tabung haji, Saim Dabi, apa lagi tadi? Perwaja lagi, ya, emas pun ada juga masalah. Tapi alhamdulillah Petronas mudah-mudahan tidak. Tapi kalau di Indonesia, apa counterpart Petronas Indonesia? Pertamina. Apa jadi Pertamina? Korup. Kerana diberikan pimpinan itu kepada jenderal-jenderal. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya, memberikan sesuatu pada orang yang bukan amanah, pimpinan yang tidak amanah. Jadi worldview ini jangan kita lupa, sebab inilah asas yang paling penting. Lupa ini, insya Allah kita pun boleh jadi korup. When the stakes are high, when the stakes are low, you don't go for it lah. 10,000, 20,000, tak ada apalah. Tapi kalau 5 million, 6 million, 10 million, 20 million, then susah juga ni orang lain buat, takkanlah kita tak boleh kan? Sikit tak gunakan, kalau banyaknya at least adalah alang-alang buat kan.
big one. And then kalau masuk apa dia pergi ke mahkamah apa, kalau you boleh bribe the hakim, and you can get away with it. Di Indonesia you can get away with it. Cuma what is the price? Hakim Kamal Hassan mungkin price-nya 1 juta. Ataupun rendahlah saya punya standard. Tapi mungkin hakim yang lain lagi tinggi. You can buy the judges. Buy the judges. And the lawyers can get things done for you. So, sebab dia lupa worldview tadi. Dia lupa iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, manusia adalah hamba kepada Allah. We cannot forget that. Jangan kita lupa itu. But the moment you are no longer hamba kepada Allah, then you are hamba to something else. Hamba kepada wang, hamba kepada pangkat, hamba kepada kuasa, hamba kepada wanita. If you are not a servant of God, you are a servant of something else. Dan pemimpin dalam pengurusan mesti ingat ini. Kita kan hamba Allah. Dan resources yang kita punya ini, natural resources, kan human resources, kan technical resources, semua amanah daripada Allah. Jadi konsep ibadah itu cukup penting ya. Dan yang nombor 2 ini, hidup ialah ibadah. Allah jadikan kita untuk ibadah kepada Dia. So how can we make management as a field of ibadah? How can we make our work in the management, in the organization, in the institution as ibadah? Tapi sekarang dia jadi padah, bukannya ibadah. Dia jadi malapetaka, bukannya nikmat, bukannya barakah. Sebab ibadah ini berasal pada iman, ilmu, amal saleh dan takwa. Kemudian yang ketiga, kita dah tahu the Muslim Ummah is designated as the best community khairu ummatin untuk melaksanakan ma'ruf dan forbidding evil. So pengurusan kita mesti menjauhkan mungkar, mesti menjauhkan perkara-perkara mungkar. Kita buat yang ma'ruf sahaja. Yang keempat, the Muslim Ummah is supposed to be strong ummah. Wa'idu lahu ta'atum min quwwah. Kita mestilah bersedia mendapatkan segala macam sumber kekuatan untuk menjadi umat yang best, yang paling adil, yang paling baik. Mesti kuat, umat yang kuat. Tapi kuat berdasarkan kepada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang haram. The best in terms of inilah umat yang wasata yang kelima tadi. The best in terms of justice and excellence, al-adl wal khair. Umat yang wasata ini berada di tengah-tengah, yang paling adil dan paling baik, bukan yang paling sederhana. Tapi kesederhanaan memang ada dalam ajaran Islam sebagai suatu tambahan untuk menjauhkan kita daripada dua ekstrim, ifrat dan tafrit, ya? membuka luaskan dan menyempit-nyempitkan. Jadi kita berada di antara dua pola, terlalu luas, terlalu sempit. Jadi al-wasatiyah boleh dimengertikan sebagai kesederhanaan ataupun i'tidal bainal tafrit wal ifrat. Kemudian kita mesti faham prinsip-prinsip umum. Saya dah sebut tadi, ibadah, amanah. Amanah cukup penting sekali. Dan manusia-manusia tadi tidak punya konsep imanah. Walaupun dia belajar tentang ethics from Harvard Business School, dan dia dapat degree from Harvard Business School, tetapi dia tidak punya amanah bila ujian itu besar. Bila kecil, dia tak makan. Tapi bila besar, he cannot afford to miss it. Macam Madoff lah kan? Madoff, billions dia dapat. Tapi now he's paying the price for it. Khilafah adalah
Saya berikan istilah-istilah Arab ini supaya kalian boleh lakukan homework. Cuma Arab di sini. Khusran, falah. Apa maksud falah? Kejayaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Khusran, kerugian yang hakiki di dunia dan di akhirat. Masukkan konsep falah dan khusran dalam pengurusan, insya-Allah kita selamat. Otherwise kita worried about loss. But that loss is only temporary loss. Real loss is khusran, rugi di akhirat. That's a real loss. Kita tidak mahu pengurusan kita membawa untung di dunia, tetapi kerugian. Untung di dunia, tetapi rugi di akhirat. Halal, haram, as-siratul mustaqim, jihad fi sabilillah. Jadikan kerja kita sebagai jihad fi sabilillah, bukan dengan pedang, tetapi dengan wang, dengan tadi macam yatim tadi yang Tuan Haji sebut tadi. Itu satu jihad fi sabilillah, membantu anak-anak miskin, anak-anak yatim. Jihad fi sabilillah yang antara yang paling baik. Menggunakan wang untuk membantu anak-anak yatim. Yatim telah mendahului institusi lain hal ini. Hisab bukan aritmetik. Ialah aritmetik, ilmu hisab kan. Ini yang dimaksudkan di sini ialah perhitungan Allah terhadap diri kita. Allah akan menghitung perbuatan kita di dunia. Kita tidak mahu nanti menghadapi hisab yang negatif dari dunia. Accounting kita, insya-Allah di hari kemudian, you don't have PricewaterhouseCoopers, you don't have Ernst and Youngs anymore to do your accounting. The angels will do the accounting for you. And then adab, manners, akhlak yang baik, budi pekerti yang halus. Ibtigha' mardatillah, mencari keridhaan Allah. Bukan ibtigha' mardatil boss, mardatil an-nas. Ibtigha' mardatillah, mencari keridhaan Allah dengan wang dan power yang ada pada kita, kuasa yang ada pada kita dan wang yang ada pada kita. Sekarang kita sibuk soal bagaimana kita dapat mengurangkan incidents corruption and abuse of power dalam negeri kita. Sebab Malaysia sepatutnya memperbaiki kedudukannya dalam international Transparency International. Tapi kita jatuh lagi, kerana kita dilihat oleh dunia sebagai mengamalkan corruption and abuse of power. Corruption, wang ringgit. Abuse of power, kuasa disalahgunakan. Okay, jadi kalau kita amalkan wasatiyah yang sebenar dalam pengurusan, insya-Allah kita bebas daripada abuse of power sebab kita ingat pada Allah, kita accountable to Allah, dan kita hamba Allah, dan kita akan kembali kepada Allah, kita akan dihisabkan oleh Allah. And you will not abuse power, neither you will abuse the money that is entrusted to you. Okey, yang ketujuh. Kalau dalam soal-soal yang sifatnya technical, technical competencies ataupun metodologi yang paling baik, boleh saja kita ambil dari mana-mana. From the Japanese, you can learn from the Toyota way. Toyota has 14 principles. Toyota dianggap yang paling cekap, paling baik dan paling integrity. Bila rusak sikit brake-nya, dia panggil balik. Kita punya kereta panggil balik tak? Tak, ada juga panggil. Ada. So, itulah nak jaga dia punya integrity, panggil balik. Recall. Sikit saja. Tapi yang lain still on top. And then pakai 5S, sistem 5S. Kan tahu kan?
CT-nya, CITO-nya, apa lagi, CCS, all the Japanese things yang itu fokusnya pada kebersihan, ya, kecekapan, and then dilihat sendiri, bukan bergantung pada orang. Go down and see for yourself, and don't depend on other. Lepas tu Kaizen, continuous improvement.